Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muhtarom SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Maria Isabelita NIM 2010210002 beserta dua rekan saya Anissa A. Agustini dan Ellen Septiani. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang hakikat, prinsip-prinsip belajar, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Baik, langsung saja kepada Ellen Septiani yang akan menyampaikan materi yang pertama. Kepadanya, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Ellen Septiani, NIM 2030210088. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu hakikat belajar. Nah, di dalam hakikat belajar ini terkandung dua hakikat, yaitu hakikat psikologi dan hakikat pendidikan. Yang pertama, hakikat psikologi. Psikologi secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu fisik yang berarti jiwa atau ruh, dan logos yang berarti ilmu, logika atau nalar. Nah, dari gabungan kedua istilah tersebut dimaknai sebagai ilmu atau logika yang digunakan untuk mempelajari tentang jiwa. Dari pernyataan tersebut jelas bahwa hakikat cakupan pembahasan ilmu psikologi berkaitan dengan segala tingkah laku manusia, dengan segala sistem dan lingkungan di sekitarnya. Nah, yang kedua ada hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua kata dasar, yaitu didik atau mendidik, yang memiliki arti memelihara dan memberi latihan, ajaran atau tuntunan mengenai akhlak, kecerdasan untuk berpikir. Nah, di dalam hakikat pendidikan terkandung dua komponen, yaitu belajar dan pembelajaran. Nah, belajar sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi antara individu dengan lingkungan yang relatif bersifat permanen, karena terdapat pengalaman dalam prosesnya. Tidak semua perubahan tingkah laku dianggap sebagai kegiatan belajar. Adapun perubahan tingkah laku yang dianggap sebagai kegiatan belajar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, perubahan proses belajar harus ke arah yang lebih baik. Yang kedua, perubahan tingkah laku dalam belajar terjadi secara sadar. Yang ketiga, perubahan dalam proses belajar harus bersifat secara langsung atau berkesinambungan. Dan yang keempat, perubahan dalam proses belajar harus memiliki tujuan atau arah atau terarah. Dan yang kelima, perubahan dalam belajar bersifat permanen. Yang selanjutnya, pembelajaran. Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dievaluasi secara sistematis agar subjek didik atau pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Terdapat dua konsep yang tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu belajar dan mengajar. Nah, belajar sendiri mengacu kepada apa yang dilakukan siswa, sedangkan mengajar mengacu kepada apa yang dilakukan oleh guru. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Ellen Septiani yang telah menyampaikan materi yang pertama. Selanjutnya yaitu materi yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya Anissa A. Agustini. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip belajar. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, prinsip belajar itu ialah petunjuk atau cara yang perlu diikuti untuk melakukan kegiatan belajar. Peserta didik berhasil dalam belajarnya jika memperhatikan prinsip-prinsip belajarnya. Ada 5 prinsip utama yang harus dilaksanakan, yaitu 1. Subception,
yaitu proses penggabungan ide atau pengalaman baru terhadap ide-ide yang telah lalu yang telah dimiliki. Kedua, organizer, yaitu ide baru yang telah dicoba dengan pola-pola ide lama dicoba diintegrasikan sehingga menjadi satu kesatuan pengalaman. Dengan prinsip ini dimaksudkan agar pengalaman yang diperoleh itu bukan pengalaman sederhana pengalaman yang satu dengan lainnya terlepas dan hilang kembali. Ketiga, yaitu progressive differentiation, yaitu bahwa pola belajar suatu keseluruhan secara umum harus terlebih dahulu muncul sebelum sampai kepada suatu bagian yang lebih spesifik. Keempat, yaitu consolidation, yaitu suatu pelajaran harus dilakukan sebelum sampai ke pelajaran berikutnya dengan cara dikuasai. Jika pelajaran tersebut menjadi dasar atau prasyarat untuk pelajaran berikutnya. Kelima, integrative rationalization, yaitu ide atau pelajaran baru yang dipelajari itu harus dihubungkan dengan ide-ide atau pelajaran yang lebih dipelajari terlebih dahulu. Prinsip ini hampir sama dengan prinsip subsumption. Hanya saja prinsip ini lebih menyangkut pelajaran yang lebih luas. Selanjutnya, di dalam tugas melaksanakan proses belajar mengajar, seorang guru harus memperhatikan beberapa prinsip yang sebagaimana, yaitu satu, apapun yang dipelajari siswa, dialah yang harus belajar, bukan orang lain. Maka disinilah siswa yang harus bertindak aktif. Kedua, setiap siswa belajar sesuai dengan kemampuannya, tingkat kemampuannya. Ketiga, siswa akan dapat belajar dengan baik bila mendapat penguatan langsung pada setiap langkah yang dilakukan selama proses belajar. Keempat, penguasaan yang sempurna dari setiap langkah yang dilakukan siswa akan membuat proses belajar lebih berarti. Kelima, motivasi belajar siswa akan lebih meningkat apabila ia diberi tanggung jawab dan kepercayaan yang penuh di atas belajarnya. Selanjutnya yaitu prinsip psikologi pendidikan. Proses pembelajaran dalam pendidikan Islam selalu memperhatikan perbedaan individu peserta didik yang menghormati hakikat, martabat, dan kebebasan berpikir, mengeluarkan pendapat, dan menetapkan kependiriannya. Sehingga bagi murid, belajar merupakan hal yang menyenangkan dan mendorong perkembangan pribadinya secara optimal. Adapun prinsip-prinsip dalam pembelajaran sebagai berikut. 1. Perbedaan minat dan perhatian. Minat merupakan sebagai kekuatan pendorong yang menyebabkan individu memberikan perhatian kepada seseorang atau kepada aktivitas-aktivitas tertentu. Untuk itu, kegiatan pembelajaran diambil dari pusat-pusat minat murid. Dengan sendirinya, perhatian spontan akan timbul sehingga belajar akan berlangsung dengan baik. Kedua, perbedaan cara belajar. Cara belajar anak didik dapat dikategorikan ke dalam 4 macam cara, yaitu cara belajar somatik, yaitu yang lebih menekankan pada aspek gerak tubuh atau belajar dengan melakukan. 2. Cara belajar auditif adalah cara belajar yang menekankan pada aspek pendengaran. Ketiga, cara belajar visual adalah cara belajar yang lebih menekankan pada aspek gambar atau penglihatan. Keempat, cara belajar intelektual adalah cara belajar yang lebih menekankan pada aspek penalaran atau logika. Ketiga, yaitu perbedaan kecerdasan. Peserta didik mempunyai kecerdasan yang berbeda. Kecerdasan yang dimaksud ialah kecerdasan linguistik, logis, matematis, spasial, musikal, kinestetik, dan jasmani.
intrapersonal, dan natural. Agar semua kecerdasan dapat berkembang, maka proses pembelajaran hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga peserta didik tersebut berkembang dengan baik. Keempat, belajar dengan melakukan. Pendidikan modern menekankan pada kegiatan dalam pembelajaran. Anak aktif mencari sendiri atau bekerja sendiri. Dengan demikian, anak akan lebih bertanggung jawab dan berani mengambil keputusan sehingga pengertian mengenai suatu persoalan benar-benar mereka pahami dengan baik. 5. Mengembangkan kemampuan sosial. Kegiatan pembelajaran tidak hanya mengoptimalkan kemampuan individu secara internal, melainkan juga mengasah kemampuan peserta didik untuk membangun hubungan dengan pihak lain, seperti melalui interaksi dengan teman atau dengan guru. Keenam, mengembangkan keingintahuan. Setiap manusia tidak akan pernah dan manakala berhadapan dengan hal-hal yang baru. Maka dari itu, manusia bersifat peka dan ingin tahu, serta kritis dan kreatif terhadap yang baru, berusaha mempelajarinya. Ketujuh, yaitu mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Peserta didik perlu dilatih untuk memecahkan masalah agar ia berhasil dalam kehidupannya, seperti hal yang berdiskusi. 8, yaitu mengembangkan kemampuan menggunakan ilmu dan teknologi. Peserta didik perlu mengenal ilmu, pengetahuan, dan teknologi sejak dini supaya anak tidak asing dengan perkembangan ilmu teknologi. Oleh karena itu, guru hendaknya mengaitkan materi yang disampaikan dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Untuk melaksanakan pembelajaran yang baik, maka seorang guru harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Menarik perhatian. Hal yang menimbul minat siswa dengan mengemukakan sesuatu yang baru, aneh, kompleks. 2. Menyampaikan tujuan pembelajaran. Memberitahu kemampuan yang harus dikuasai siswa setelah selesai mengikuti pelajaran. 3. Mengingatkan konsep atau prinsip yang telah dipelajari, merangsang ingatan tentang pengetahuan yang telah dipelajari, yang telah menjadi prasyarat untuk mempelajari materi yang lebih baru. 4. Menyampaikan materi pelajaran. Menyampaikan materi-materi pembelajaran yang telah direncanakan. 5. Memberikan bimbingan belajar. Memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membimbing proses atau alur berpikir siswa agar memiliki pemahaman yang lebih baik. 6. Memperoleh keterampilan atau kinerja siswa. Siswa diminta untuk menunjukkan apa yang telah dipelajari atau penguasaannya terhadap materi. 7. Memberikan balikan, yaitu memberitahu seberapa jauh ketetapan performance siswa. 8. Menilai hasil belajar. Memberitahu tes atau tugas untuk mengetahui seberapa jauh siswa menguasai tujuan pembelajaran. 9. Memperkuat relasi dan transfer belajar, merangsang kemampuan mengingat dan mentransfer dengan memberikan rangkuman, mengadakan review atau mempraktekkan apa yang telah dipelajarinya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada rekan saya, Anissa, yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya yaitu materi terakhir tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran atau belajar, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, setiap suatu proses atau keberhasilan belajar itu tentunya ditentukan oleh beberapa faktor. Menurut Ryan dalam Smith tahun 1970, ada 3 faktor yang mempengaruhi proses belajar. Yang pertama adalah
aktivitas individu pada saat berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua adalah faktor fisiologis individu, dan yang terakhir adalah faktor lingkungan yang terjadi dari semua faktor perubahan yang terjadi di sekitar individu tersebut. Selain itu juga, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran dapat berasal dari faktor internal serta faktor eksternal. Faktor internal di sini meliputi faktor-faktor psikologis dan faktor-faktor fisiologis. Sedangkan faktor-faktor eksternalnya meliputi faktor-faktor sosial dan faktor-faktor non-sosial. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor internal dan faktor eksternal dari pembelajaran ini. Baik, untuk faktor yang pertama yaitu adalah faktor fisiologis. Nah, di sini ada dua hal yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah keadaan tonus jasmani pada umumnya. Apa itu? Keadaan tonus jasmani itu berpengaruh kepada kesiapan dan aktivitas belajar individu. Seperti ini, orang yang keadaan jasmaninya segar akan siap dan aktif dalam belajarnya. Sebaliknya, jika orang itu dalam keadaan jasmaninya lesu dan lelah, maka akan mengalami kesulitan untuk menyiapkan diri serta melakukan aktivitas untuk belajar. Yang kedua, yaitu adalah keadaan fungsi-fungsi fisiologis tertentu, di mana ini itu berfungsinya indera dengan baik. Jadi, berfungsinya indera dengan baik itu merupakan syarat untuk dapatnya belajar berlangsung dengan baik. Yang kedua, yaitu faktor psikologis yang mempengaruhi belajar. Antara lain, di sini ada beberapa hal: minat, motivasi, intelijensi. Yang keempat, maksud saya memori, emosi, dan di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama itu minat. Nah, adanya minat dalam objek yang dipelajari akan mendorong anak akan mempelajari sesuatu dan mencapai hasil belajar yang maksimal. Yang kedua yaitu motivasi. Motivasi belajar seseorang anak itu menentukan bagaimana hasil belajarnya nanti. Yang ketiga yang tadi adalah intelijensi, modal utama dalam melakukan aktivitas belajar itu. Yang keempat yaitu memori, kemampuan anak untuk merekam serta menyimpan dan mengingat atau mengungkapkan kembali pembelajaran yang telah dipelajari. Yang kelima yaitu adalah emosi. Jadi emosinya itu tentang bahwa emosi positif yang sangat membantu kerja saraf otak anak merekam serta dapat mempelajari kembali informasi yang telah didapat. Selanjutnya yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan belajar dan pembelajaran. Di sini faktor sosial yang pertama yaitu faktor manusia, baik manusia itu hadir secara langsung maupun tidak. Jadi faktor sosial ini tuh meliputi orang tua, guru, teman-teman, atau di lingkungan sekitarnya. Mereka ini sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran manusia, apalagi orang tua dan guru, terutama kompetensi pribadi dan profesional guru yang sangat berpengaruh dalam memberikan pendidikan kepada proses dan hasil belajar yang dicapai anak didik. Yang selanjutnya yaitu faktor non-sosial yang mempengaruhi belajar anak. Ini tuh merupakan faktor manusia yang mempengaruhi faktor-faktor pembelajaran yang terdiri atas keadaan udara, suhu dan cuaca, waktu, pagi, siang atau malam. Yang ketiga yaitu tempat, letak atau pergedungannya. Yang terakhir yaitu alat-alat atau perlengkapan belajar. Itulah materi yang kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.